warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silakan juga hadir, terima kasih ya. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Coba lihat teman kiri kanannya, teman kalian atau tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah Hirobil alamin. Ya, nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba lihat kanan kiri kalian, di bawah meja kalian apakah ada sampah atau tidak? Coba lihat. Enggak ada? Enggak ada ya. Nah, sekarang ibu mau tahu nih perasaan kalian pada saat masuk dari depan gerbang ke sekolah, perasaannya gimana? Saat ke sekolah apakah senang atau sedih nggak dikasih uang jajan sama ayah ibu atau gimana? Kalau misalkan ibu bilang siapa yang hari ini senang, kalian angkat kasih tangan ya. Oke. Siapa yang hari ini perasaannya senang? Wah, banyak sekali ya. Nah, oke, sudah. Siapa yang hari ini perasaannya biasa saja aku mah? Oke. Siapa yang hari ini sedang sedih? Ada yang sedang sedih? Gak ada. Alhamdulillah ya, pada senang semuanya ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, karena kemarin pada hari Senin kita memperingati hari apa? Kemerdekaan. Nah, sekarang kita bernyanyi Hari Merdeka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai pelajar Indonesia. Silakan berdiri. Aku seorang penderita, itulah merdeka kita, menghadapi mereka, sayang bangsa, adalah bintang bangsa Indonesia. Sehari merdeka dengan merdeka, selamanya ayat masih diwaduk pada kita tentara setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya, ibu punya kesepakatan kelas nih. Kita kan punya kesepakatan kelas nih. Yang pertama, ketika ibu sedang menjelaskan di depan, kalian harus apa? Mendengarkan, lalu menyimak, memperhatikan ya. Ketika ibu sedang bertanya ke kalian, kalian harus apa? Menjawab dengan cara mengangkat tangan, lalu menjawab. Nah, ketika kita sedang bekerja kelompok, kalian harus menghargai pendapat sesama teman. Kemarin pada hari Senin kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, tubuh kita selain membutuhkan makanan, apalagi yang dibutuhkan tubuh kita agar kita dapat beraktivitas, bermain, berolahraga di luar kelas?
Apa? Hah? Vitamin, lalu oksigen, lalu protein, apa? Karbohidrat. Iya, bagus. Semuanya benar ya. Nah, jadi selain membutuhkan makanan, kita juga membutuhkan oksigen. Nah, oksigen yang kita dapatkan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari udara ya. Nah, dari udara, betul. Nah, kalian tahu nggak dari udara tersebut oksigen diserap melalui apa saja? Ada yang tahu organnya? Apa? Paru-paru. Dari hidung langsung ke paru-paru? Enggak ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang organ-organ sistem pernapasan yang ada pada manusia. Pada hari ini kita akan mengenal minimal 3 organ pernapasan yang ada pada manusia. Lalu kita bisa tahu nih fungsinya organ-organ pernapasan itu apa saja, fungsi hidung apa saja, fungsi paru-paru apa saja. Nah, kita akan mempelajari di hari ini. Lalu kita akan menganalisis minimal 4 dari 7 tahapan sistem pernapasan pada manusia. Nah, manfaatnya untuk apa, Bu? Manfaatnya kita memahami susunan organ pernapasan itu. Manfaatnya dia tahu, oh kalau kita bernapas itu nggak langsung ke paru-paru, tapi melewati banyak organ-organ yang ada di dalam tubuh yang nggak bisa kita lihat ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari itu. Lalu kita akan mengetahui cara organ paru-paru dan diafragma, di mana saat kita bernapas, di mana saat kita menghembuskan napas. Nanti kita akan membuat sebuah proyek yang akan kita bisa lihat paru-paru itu mengembang dan mengembus. Kita akan melakukan membuat sebuah proyek tersebut ya. Coba lihat kedua gambar ini, yang ini sedang apa? Berlari. Kalau yang ini? Berjalan. Kalian pernah berolahraga sama pada saat olahraga kalian pernah berlari? Berlari. Berjalan biasa pernah? Mungkin ya kalian kesini berjalan. Nah, apa bedanya ketika saat kita berjalan dan berlari? Napas kita sama nggak pada saat berjalan dan berlari? Beda ya. Napas kita pada saat berlari dan berjalan itu berbeda. Pada saat berlari napas kita lebih ngos-ngosan, lebih cepat ya, betul? Nah, itu karena adanya kecepatan dari organ kita yang bekerja yang harusnya biasa saja, tapi malah mengebut. Kalau saat kalian sedang berlari, nah itu sistem pernapasannya bekerja sangat cepat. Oke, nah coba apa itu sistem pernapasan? Siapa yang mau baca? Boleh? Yang keras? Pada itu. Ya, terima kasih ya. Jadi sistem pernapasan ini proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh kita dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh kita. Jadi sistem pernapasan ini adalah organ yang berfungsi menyerap oksigen lalu dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi sistem pernapasan ini fungsinya untuk tadi, selain makanan kan bisa menghasilkan apa? Energi buat diri kita. Kalau nggak bernapas mati, betul. Kalau nggak bernapas berarti mati, tubuh kita nggak bisa bergerak ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari sistem pernapasan. Oke, nah yang pertama ada hidung. Coba, hidung itu tempat pertama kali masuknya udara melalui hidung. Coba, siapa yang mau membacakan? Silakan. Hidung berfungsi untuk mencari udara yang masuk agar dan kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Diselimuti lendir untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Nah, hidung itu perlu kalian ketahui. Punya hidungnya? Punya hidung? Coba. Gak punya, siapa yang mau punya hidung? Gak mungkin ya, semua makhluk hidup mempunyai hidung untuk bernapas. Tempat masuknya pertama kali udara masuk melalui hidung. Nah, kalian tahu nggak di dalam hidung kalian ada rambut?
fungsinya untuk menyaring kotoran. Nah, menyaring kotoran. Pada saat kalian kotoran, pernah naik motor, terus ngelewatin mobil yang berasap. Nah, kan banyak debunya tuh ya. Nah, kalian itu rambut hidung kalian bekerja untuk menyaring kotoran yang masuk melalui hidung. Nah, jadi kok udara yang masuk melalui hidung itu bersih karena disaring melalui apa? Tadi rambut hidung kita. Nah, selanjutnya ada faring. Coba yang mau bacakan siapa? Oke, boleh. Faring adalah penghubung antara mulut dan paru-paru, memungkinkan udara untuk masuk dan keluar dari tubuh. Nah, bagus. Terima kasih. Nah, faring ini adalah penghubung antara mulut dan juga paru-paru yang memungkinkan udara untuk masuk dan keluar dari tubuh. Nah, setelah melalui hidung, kedua melalui apa? Faring. Nah, di faring ini bentuknya seperti ini. Ini hidung. Lalu ini ada faring berbentuk seperti ini. Nah, sekarang siapa yang mau bacakan? Boleh? Yang kencang. Faring merupakan saluran penghubung kerongkongan dengan cairan. Terdapat satu epiglottis yang melindungi kita agar makanan tidak tersedam. Pada laring juga terdapat pita suara yang berfungsi sebagai penghasil suara. Ya, betul. Nah, di laring ini adalah pangkal tenggorokan adanya di sini. Nah, di laring terdapat apa tadi? Epiglottis yang sebagai melindungi diri kita agar tidak tersedak. Pernah nggak tersedak pada saat makan? Nah, terus nasinya keluar dari hidung. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Karena apa? Karena kalian harusnya saluran makanan yang kalian masuk itu masuknya ke saluran makanan, tapi malah keluar dari saluran hidung. Nah, epiglottis ini harusnya tertutup. Tapi pada saat kalian makan itu terbuka. Karena apa? Karena kalian makannya sambil apa? Sambil ngomong, terus sambil pokoknya cepat ya. Nah, di laring ini juga terdapat pita suara. Coba kalian ini pegang ini kalian. Kalian suarakan A gitu. Bergetar gak? Bergetar karena itu yang dinamakan pita suara terletak pada laring. Oke, selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini adalah saluran utama yang menghubungkan laring ke bronkus. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengalirkan udara ke paru-paru serta menyaring partikel asing melalui silia dan juga lendir. Ternyata lendir itu nggak ada bukan di hidung juga ya, tapi ada di mana? Trakea ya. Fungsinya untuk menyaring dan dari partikel asing. Nah, yang nggak bisa disaring melalui apa tadi yang pertama? Hidung. Ada apa di hidung? Rambut hidung. Yang tidak bisa tersaring, yang tidak bisa tersaring oleh rambut hidung. Oke, selanjutnya ada apa? Siapa yang mau membacakan? Boleh, silakan bacakan. Bronkus. Oke, nah bronkus ini cabang dari trakea. Yang mana kalau cabang? Bercabang. Nah, ini yang dinamakan bronkus. Itu memiliki cabang yang bentuknya gini. Nah, cabang tersebut adalah bisa menyalurkan udara ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kalian paru-parunya ada berapa? Dua ya. Selanjutnya ada bronkiolus. Selanjutnya ada apa? Paru-paru. Siapa yang mau membacakan? Boleh. Ya, paru-paru ini
bertanggung jawab untuk menukar. Kalau misalkan alveolus kan tadi tempatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau di paru-paru itu dia yang menanggung jawab semua organ yang ada di paru-paru termasuk alveolus tadi ya. Nah, selanjutnya ada diafragma. Yang mana coba diafragma, ada yang tahu nggak? Yang bawah, betul. Nah, diafragma ini merupakan apa? Otot yang terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan. Sekarang ya kita ingat apa saja nih organ-organnya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir dan juga kelembapan. Taring-taring trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus jadi urutan tempatnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu ingin memastikan kalian memahami materi atau tidak. Organ apa yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan CO2? Apa? Alveolus. Beri tepuk tangannya. Nah, di hidung ada dua apa? Ada dua ya, dua saluran. Nah, di setiap saluran terdapat apa saja? Apa? Rambut hidung dan lendir. Nah, kita tadi sudah memahami materi ya tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, coba kalian pikirkan, kita hanya bisa mengamati gambar, memahami materi saja, tapi nggak tahu nih proses paru-paru bernapas dan menghembuskan napas itu seperti apa. Coba, menurut kalian kita harus buat apa? Apa? Buat apa? Ayo, Ibu kasih tahu ya, Ibu kasih pilihan ya. Nah, mau memilih yang mana proyeknya nanti yang akan kita buat? Mau yang sebelah sini atau sebelah sini? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oke. Sepakati mau yang mana? Oke. Kita akan membuat yang namanya respirawet. Jadi kita akan mengetahui apa saja nih paru-paru itu caranya mengembang dan menghembus. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Caranya kelihatan nggak? Oke, lihat ada apa saja bahan-bahannya dan caranya gimana? Lihat bahan-bahannya ada apa saja? Ya, diamati dulu ya. Nah, coba lihat. Ada apa? Nah, sudah ya. Oke. Nah, model ini adalah nantinya akan membantu kita untuk melihat bagaimana paru-paru mengembang dan juga bagaimana paru-paru kita mengembang saat menghirup udara dan mengeluarkan CO2. Oke.
membagikan LKPD. Nah, untuk kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing karena sudah berbentuk kelompok ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nama kelompoknya sesuai nama organ-organ yang tadi sudah kita pelajari. Nah, oke, Ibu bagikan dulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan dulu biar bisa mengetahui cara kerjanya itu seperti apa ya. Coba dibuka lembar kerja peserta didik yang bagian pertama, yang ini. Coba dibuka. Duduknya benar, sudah. Nah, sudah dibukanya. Oke, nah kalian tadi kita sudah belajar memahami sistem organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan manusia. Tadi ada hidung, lalu ada apa lagi? Laring, faring, trachea. Nah, sekarang saatnya kalian mengisi pemahaman kalian mengenai materi yang tadi sudah kita pelajari. Coba lihat bagian yang dua, yang selanjutnya, yang merancang proyek. Sudah dibuka? Kalau sudah, nah di sini ada nama atau judul proyek. Kalian tulis judul proyek yang akan kita bikin itu apa tadi? Respirale. Terus kalian tulis di sini. Lalu di sini alat dan bahan. Karena kita tadi sudah menonton videonya, apa saja alat dan bahan yang akan kita lakukan nanti untuk pada pertemuan berikutnya. Lalu ada langkah-langkah. Di nomor 3 ada langkah-langkah. Tadi langkah-langkahnya apa saja cara membuatnya? Kalian tulis dari langkah pertama, mulai menyiapkan alat dan bahan itu apa saja. Kalian tulis di bagian nomor 3. Lalu pembagian tugas kelompok. Nah, di sini di pembagian tugas kelompok, karena kelompok kalian ada berapa orang? Ada 5, ada yang 5, ada yang 6. Nah, semuanya harus kebagian tugasnya masing-masing. Jangan ada yang tidak tertulis namanya di bagian pembagian tugas kelompok. Ada yang sebagai ketua kelompok, ada yang sebagai demonstrator, lalu ada yang sebagai pengamat. Pengamat itu nantinya mengamati bagaimana proses paru-paru